One, two, three, come on. One, two, three, come on. One, two, three, come on. Dari kompas.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka penerimaan Tamtama, Bintara, dan juga Akademi Kepolisian di tahun 2020 ini. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Argo Yuwono membenarkan adanya informasi tersebut. Ya, betul. Penerimaan Bintara, Tamtama, dan Akpol di tahun 2020. Kata Argo saat dihubungi kompas.com pada hari Sabtu 7 Maret 2020. Argo mengungkapkan informasi mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi perekrutan Polri di penerimaan.polri.go.id. Untuk Tamtama, Argo mengungkapkan bahwa penerimaan Tamtama Polri 2020 kali ini dibutuhkan sebanyak 400 orang. Adapun tempat pendidikan akan dilangsungkan di 2 tempat, yaitu Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur, dan Pusdik Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lebih lanjut, pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres atau Polda. Informasi selengkapnya terkait syarat dan tata cara pendaftaran dapat disimak dalam video berikut ini. Untuk Bintara, Argo juga menyebutkan bahwa penerimaan Polri tahun 2020 kali ini dibutuhkan 10.275 orang sebagai Bintara Polri, yaitu terdiri dari Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus. Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini mengungkapkan tempat pendidikan akan dilangsungkan di SPN Polda untuk Bintara PTU dan Bakomsus, serta Sepolwan untuk Bintara Polwan. Dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2020 ini dibuka dalam 12 keterampilan yang berbeda. Di antaranya ada Bintara Polisi Tugas Umum, Bintara Polair, Bintara Teknologi Informasi, Bintara Musik, Bintara Penerbang atau Pilot, Bintara Penyidik Pembantu. Kemudian yang ketujuh adalah Bintara Olahraga, Bintara Agama, Bintara Tata Boga, Bintara Perawat, Bintara Bidan, dan Bintara Pramugari. Kemudian selain Bintara dan Tamtama, kemudian penerimaan Akademi Kepolisian di tahun 2020 ini juga resmi dibuka pada hari Sabtu kemarin tanggal 7 bulan 3 tahun 2020. Argo mengungkapkan penerimaan Akpol 2020 tahun ini dibutuhkan sebanyak 250 peserta didik yang terdiri dari 220 pria dan 30 wanita. Mulai pendidikan 5 Agustus dan lama pendidikannya adalah 4 tahun. Tempat pendidikan berlokasi di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah, terang Argo. Selain itu, penerimaan Akpol juga tidak dipungut biaya alias gratis dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Untuk mengetahui cara serta syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar, lihat informasinya di video berikut ini. Adapun syarat untuk mendaftar sebagai anggota Polri, yang pertama adalah pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI atau PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Lulusan paling rendah untuk SMA
yaitu SMA atau sederajat. Bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan nilai ijazah yang terdiri dari gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, minimal nilainya 60,00. Untuk lulusan tahun 2018 dan tahun 2019 melampirkan nilai ijazah yang kemudian ditambah dan dibagi 2 minimal 65,00. Untuk lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Untuk lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Bagi lulusan tahun 2020 yang sekarang masih kelas 12, maka nilai rapot rata-rata kelas 12 semester 1 minimal 70 dan telah menyerahkan nilai ujian nasional dengan rata-rata yang akan diberikan. Kemudian nomor 4, bagi yang memperoleh ijazah dari luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Adapun ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. Yang pertama, bagi lulusan tahun 2016 sampai 2019 yang mengikuti UN Perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun akademik 2020 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Kemudian untuk syarat usia, untuk lulusan SMA atau sederajat minimal usianya 17 tahun 6 bulan dan maksimal 21 tahun. Untuk lulusan D3 usia maksimalnya adalah 22 tahun dan lulusan D4 atau S1 usia maksimal adalah 24 tahun. Syarat yang nomor 7, belum pernah menikah secara hukum positif, agama atau adat. Belum pernah melahirkan, kemudian belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Nomor 8, tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tidak ditindik atau memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. 9. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat atau panitia daerah. 10. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 11. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. 12. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta. Nomor 13. Membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjanjikan atau membuat janji serta memberikan imbalan dalam bentuk apapun dengan atau kepada siapapun untuk membantu atau menolong kelulusan calon peserta dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. 14. Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan KTP atau KK. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, kalau kalian ingin daftar di Polda Jawa Tengah, berarti kalian harus minimal tinggal di Jawa Tengah kurang lebih minimal 2 tahun sebelum pendaftaran di Polda tersebut. Kemudian nomor 15, bagi calon atau peserta yang berusaha menggunakan sponsor dengan cara menghubungi lewat telepon atau dalam bentuk apapun kepada panitia yang berwenang melalui orang tua, akun
didiskualifikasi. Jadi tidak boleh menghubungi siapapun sebagai calo atau sebagai orang yang membantu kalian dalam proses penerimaan Polri. Nanti jika kalian ketahuan maka akan didiskualifikasi. Jadi belajarlah untuk bersaing sehat dalam mencari pekerjaan. Nomor 16, bagi calon bintara yang dinyatakan lulus, terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. 17, bagi orang yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, maka yang pertama, mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Kemudian, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Jadi kalau misalnya sudah bekerja di suatu instansi, maka yang pertama harus punya rekomendasi dari atasan dan bersedia diberhentikan jika kalian diterima sebagai Polri. Nomor 18, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan KTP dan KK. Nah, dalam penerimaan Bintara Polri ada 12 keterampilan yang berbeda. Tadi sudah disebutkan di atas, ada Bintara PTU, Bintara Polair, Bintara ITI, Bintara Musik, Bintara Penerbang, kemudian ada Bintara penyidik pembantu, bintara olahraga, bintara agama, tata boga, perawat, bidan, dan pramugari. Nah, berikut adalah cara pendaftaran untuk penerimaan Polri. Yang pertama, buka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website di penerimaan.polri.go.id. Kemudian yang kedua, pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website. Apabila peserta mengalami kesulitan, dapat dibantu oleh panitia daerah. Kemudian cara yang nomor 3 adalah mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua, dan keterangan lain yang sesuai dengan format dalam website yang tersedia. Syarat yang keempat, pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form yang disediakan. Nomor 5, setelah berhasil mengisi form registrasi online, maka selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftaran yang berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh seluruh pendaftar. Yang keenam, pendaftar akan mendapatkan hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres atau di Polda. Ini jangan sampai hilang ya teman-teman, untuk membuktikan bahwa kalian sudah mendaftarkan diri di Polres atau di Polda. Kemudian nomor 7, batas waktu verifikasi paling lambat adalah 4 hari terhitung sejak pendaftaran online. Apabila lebih dari 4 hari, maka secara otomatis sistem data pendaftaran online terhapus pada pukul 24.00 WIB hari keempat. Jika pendaftar akan melakukan verifikasi, maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran online kembali. Jadi, misalnya kalian daftar pada tanggal 10, berarti 10, 11, 12, 13. Nah, di tanggal 13 itu maksimal kalian harus sudah verifikasi berkas. Jika melebihi tanggal tersebut, maka kalian dianggap gagal dan harus mengulangi lagi pendaftaran online dari awal. Nah, diingat bahwa terhitung 4 harinya itu adalah sejak pertama kalian daftar online. Jadi kalau mau verifikasi berkas, hitung dari tanggal pertama sampai 4 hari ke depan untuk verifikasi berkas. Kemudian, tata cara verifikasi di Polres atau di Polda setempat. Yang pertama, verifikasi setiap hari dilaksanakan pada jam 07.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan dan harus membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi.
Yang ketiga, pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 yang berisi asli KTP dan fotokopi dilegalisir oleh Disduk Capil setempat. Yang kedua, asli KK dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil setempat. Tapi jika ada KK yang sudah di barcode, maka tidak perlu dilegalisir. Nah, kemudian yang berikutnya, tata caranya adalah asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil yang setempat. Kalau ada yang barcode-nya juga tidak perlu dilegalisir. Nah, kemudian berikutnya adalah asli ijazah SD, SMP, SMA atau bagi yang ijazahnya sudah menggunakan barcode tidak perlu dilegalisir, dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Kemudian asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan. Kemudian berikutnya adalah pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar. Surat persetujuan orang tua atau wali dan formnya dapat diunduh di website penerimaanpolri.go.id dan difotokopi. Kemudian surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan dan contohnya dapat diunduh di penerimaan.polri.go.id. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat dan formnya juga dapat diunduh di website penerimaan.polri.go.id serta difotokopi. Kemudian daftar riwayat hidup di mana dapat diunduh di website tersebut atau hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaran online dan difotokopi. Kemudian surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Kemudian jangan lupa difotokopi. Kemudian surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain. Kemudian surat pernyataan orang tua atau wali yang membenarkan keterangan dan dokumen yang sebenar-benarnya. Surat pernyataan peserta dan orang tua atau wali untuk tidak melakukan KKN dan menggunakan sponsorship atau KTBLC. Nah, kemudian jangan lupa semua berkas difotokopi. Yang berikutnya adalah surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Berikut adalah jadwal seleksi penerimaan Polri. Pertama, pendaftaran online tanggal 7 sampai 23 Maret 2020. Verifikasi calon dan dokumen yaitu tanggal 9 sampai 27 Maret 2020. Berikutnya, penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, calon taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama serta orang tua wali yaitu pada tanggal 28 Maret 2020. Berikutnya adalah pemeriksaan administrasi awal dan pengumuman dan kirim hasil dari Akpol, Bintara, dan Tamtama yaitu tanggal 29 Maret sampai 4 April 2020. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan seleksi selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Jadi saran saya setiap ada berkas silakan difotokopi minimal rangkap 3 biar kalian tidak gugup. Dan kalian juga punya arsip sebagai berkas kalian biar tidak tercecer di waktu yang akan datang. Kemudian saran saya, biasakan checklist setiap syarat-syarat yang memang diperlukan pada saat pendaftaran. Jangan tergesa-gesa ketika mendaftar online karena ini adalah sistemnya online, maka harus berhati-hati.
Kemudian untuk pendaftaran online, karena sistemnya online maka nanti server biasanya akan down karena banyak orang yang menggunakan waktu-waktu tertentu untuk mendaftarkan online. Jadi kalian harus pintar bagaimana mencari waktu yang servernya bagus, kemudian sinyalnya oke, biar pendaftaran kalian itu bisa terdaftar dengan benar, dengan cepat, dengan tepat. Sebelum kalian dihadapkan pada komputer, sebaiknya kalian bawa semua berkas di meja biar kalian langsung bisa lihat dan cek data yang tepat dari diri kalian masing-masing. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman. Sukses buat teman-teman yang mau daftar di penerimaan.polri.go.id. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.